Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, malam Kamis di Rempek Darussalam KLU, kembali kita bisa bertemu, berkumpul untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Manhaj Al-Firqatun Najiyah, metode beragama, jalan beragama golongan yang selamat atau golongan yang ditolong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh Allah tabaraka wa taala ketika manusia nanti sangat membutuhkan pertolongan Allah azza wa jalla pada hari itu. Semoga dengan kita membahas kitab ini Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beragama di atas apa yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk pada golongan yang selamat tersebut. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, adalah yang diada-adakan dalam hal agama. Setiap yang dibuat-buat, yang diada-adakan dalam hal agama adalah disebut dengan bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah sesat, setiap yang sesat, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah pelakunya terancam dengan api neraka. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, setelah kita membahas tentang di antara keutamaan tauhid, yaitu yang terakhir kemarin, bahwa sungguhnya dengan tauhid tersebut dapat menimbulkan kebahagiaan atau munculkan kebahagiaan pada diri seorang hamba, serta dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru tentang min fawaidit tauhid, di antara manfaat tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-muallif rahimahullahu taala, penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala mengatakan, min fawaidit tauhid, di antara keutamaan tauhid itu antara lain adalah inna tauhidal khalisa idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atyabas samarat min samaratihi. Kata beliau, yang pertama adalah sesungguhnya jika seorang hamba itu benar-benar merealisasikan, benar-benar mempraktikkan tauhid ini, maka sungguh dia pasti akan bisa
mewujudkan berbagai macam keutamaan-keutamaan tauhid. Dia pasti bisa akan mendapatkan dan merasakan bagaimana atyabus samarat, yaitu manfaat atau keutamaan yang begitu indah daripada tauhid itu sendiri. Kata beliau, min samaratiha, dan di antara manfaat ataupun buah daripada tauhid itu adalah, kata beliau, yang pertama, tahrirul insani minal ubudiyyati wal khudu'i li ghairillahi min asya'in wa li makhluqatin la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Fatauhidu tahrirun lil insani min kulli ubudiyatin illa li rabbih alladhi khalaqahu fasawwah. Kata beliau, yang pertama ya ikhwan, di antara manfaat tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, di antara manfaat yang bisa ia dapatkan adalah dia akan terbebas dari peribadatan kepada selain Allah. Dia akan terbebas dari ketundukan, ketakutan, kekhawatiran kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dia akan terbebas dari rasa was-was, rasa takut yang begitu sangat terhadap selain Allah tabaraka wa taala. Sehingga orang-orang yang mentauhidkan itu, antum dapati mereka itu adalah orang-orang yang pemberani, orang-orang yang begitu percaya diri. Ini orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang bertindak di atas keyakinan. Orang-orang yang mentauhidkan Allah taala ya ikhwan, kalau antum perhatikan, kalau antum lihat di zaman-zaman baginda Rasulullah SAW, bukan hanya mereka itu melepaskan harta benda untuk membela Islam ini, jiwa raga mereka pertaruhkan. Ini tatkala tauhid sudah menancap dalam diri setiap kita, ikhwan. Tidak peduli kita dengan apa yang kita miliki, bahkan dengan nyawa yang satu tok yang ada pada diri kita tidak akan peduli. Antum lihat seorang sahabat baginda Rasulullah SAW ketika akan terjadi peperangan, beliau SAW bersabda, bersiaplah untuk menyongsong surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Sahabat tadi sedang mengunyah kurmanya, ikhwan. Sedang makan kurma. Kemudian dia buang kalau kita diludahkan, ya. Tuh, seperti itu. Kata Rasulullah, beliau bertanya, "Ma manaka min bakhin?" Kenapa kau bilang bakhin itu membuang kurmanya? Apa kata jawaban sahabat tadi, ikhwan? Aku tidak ingin terlambat masuk surga gara-gara kurma yang aku punya ini. Subhanallah, ikhwan. Seperti itu pengorbanan yang terjadi tatkala seorang itu benar-benar mentauhidkan dan mewujudkan tauhid ini dalam dirinya. Tidak peduli dia dengan nyawa yang ada dia miliki tersebut. Ternyata benar baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia termasuk penduduk surga. Di peperangan tersebut dia syahid. Rasulullah SAW mengabarkan kabar gembiranya, dia mengatakan bahwa dia itu masuk surga, ya ikhwan. Orang tidak mentauhidkan Allah, ya ikhwan, kalau dia lewat pada kuburan tertentu, dia merasa takut kalau tidak turun untuk pamit ataupun untuk sekedar memberikan wangsit, apa istilahnya begitu, ya. Kalau orang tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, dia akan turun atau pamit sebentar. Kalau di Jakarta itu ada namanya Jembatan Semanggi, ya. Di Jakarta ada Jembatan Semanggi. Kalau orang lewat situ mesti ngebel, baru lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mereka tidak melakukan ngebel seperti itu, seperti pamitan begitu atau permisi, ya ikhwan, mereka khawatir dalam kepercayaannya ada saja kecelakaan yang mereka dapati. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap lewat Jembatan Semanggi tersebut, walaupun tidak ada orang, kalau tidak demikian tersiksa dirinya. Dia akan diselimuti oleh rasa takut. Adapun orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, dia akan tenang. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya selain Allah tabaraka wa taala. Ini orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Terbebas hatinya, merdeka hatinya dari ketakutan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Merdeka hatinya daripada ketakutan kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Merdeka hatinya dari benda-benda yang diagungkan.
Merdeka hatinya dari kepercayaan-kepercayaan yang begitu melekat di masyarakat. Terbebas semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala ya ikhwan. Makanya penting sekali bagi diri kita ini ya untuk merealisasikan yang namanya tauhid ini. Ya, kata beliau, tahrirul insani minal ubudiyyati wal khudu'i li ghairillahi min asya'. Membebaskan manusia daripada tunduk, patuh, takut kepada setiap sesuatu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Berbeda dengan orang-orang tertentu ya ikhwan yang masih percaya kepada kerubutan, kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kepada benda-benda yang diagungkan. Mereka kalau hari tertentu tidak berani tuh melanggar hari tertentu tersebut. Takut mereka. Misalnya ada orang yang memiliki waktu tertentu untuk wiritan atau apa istilahnya untuk selain Allah tabaraka wa taala tersebut. Malam Sabtu misalnya ya, mereka pilih malam Sabtu atau malam Jumat misalnya. Dimanapun mereka berada, mereka berusaha kembali ke rumahnya untuk melakukan wiritan tersebut. Karena kalau tidak demikian, dalam keyakinan mereka, sesembahan mereka tersebut akan bisa memberikan mudarat bagi diri mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Leger terus mereka ya ikhwan kalau tidak melakukan apa yang diminta oleh orang yang mereka sembah tersebut. Adapun orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala bebas dari segala hal tersebut. Tidak pernah ada rasa was-was, tidak pernah ada rasa takut terhadap apa yang ditakutkan ya oleh orang-orang yang mengikuti ataupun yang mempercayai adanya kekuatan selain Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama nih, tahrirul insani minal ubudiyyati wal khudu' li ghairillah. Membebaskan manusia daripada ketundukan, daripada peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wa li makhluqatin la yakhluquna syai'an, ya. Wa kata beliau wal makhluqatu la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Karena sungguhnya makhluk ya ikhwan, makhluk kita semuanya makhluk namanya nih. Semua yang ada di muka bumi ini namanya makhluk, hatta malaikat sekalipun namanya makhluk yang diciptakan. Penciptanya namanya Allah tabaraka wa taala. Manusia yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala terbebas dia dari segala macam peribadatan yang dilakukan kepada selain Allah azza wa jalla. Oleh karena itu kata beliau, mereka tidak percaya atau orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala tersebut tidak akan mudah percaya kepada suatu hal ya, kepada suatu hal yang dimana mereka pada suatu hal yang memiliki kekuatan tertentu. Yang memiliki kekuatan tertentu. Walaupun ada kekuatannya, mereka tidak akan mudah tergoyahkan ataupun percaya terhadap hal-hal tersebut. Kenapa? Wal makhluqatu la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Karena mereka makhluk-makhluk itu ya ikhwan pada hakikatnya tidak mampu untuk membuat apa-apa. Mereka lah justru yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kita juga diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akanlah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Jadi kita ya ikhwan sebagai makhluk ini Allah azza wa jalla ciptakan diri kita dengan satu tujuan, untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita menyembah hanya kepadanya. Itu tujuan Allah tabaraka wa taala. Tatkala kita wujudkan, kita realisasikan hal ini ya ikhwan, kita tidak akan merasa takut dengan sesuatu ya sebagaimana yang ditakutkan oleh orang-orang tertentu yang dimana mereka mempercayai hal demikian tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, contohkan tadi, misalnya di jembatan Semanggi itu, ya, orang-orang mentauhidkan Allah tenang saja dia lewat di situ ya ikhwan. Karena mereka orang mentauhidkan Allah tersebut meyakini bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini tidak berpengaruh sama sekali. Ya, ini orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Demikian juga mereka yang ditakutkan oleh manusia itu,
yang diagungkan oleh manusia tersebut, misalnya kuburan-kuburan para wali misalnya, atau benda-benda yang dikeramatkan misalnya, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Mereka sendiri tidak mampu memberikan bagi diri mereka manfaat, tidak pula mudarat, ikhwan. Kalau terhadap diri mereka saja tidak mampu mereka berikan manfaat, tidak mampu menolak mudarat bagi diri mereka, lantas apa manfaatnya kita meminta kepada mereka? Antum tahu orang-orang sudah meninggal dunia itu ya ikhwan, alam mereka itu sudah beda dengan alam kita. Kalau alam kita ini alam dunia, alam mereka alam apa? Alam barzakh yang merupakan gerbangnya akhirat, ikhwan. Kuburan ini, alam barzakh ini, ikhwan, merupakan gerbangnya akhirat. Semua orang pasti akan masuk ke dalam gerbang tersebut. Seluruh kita, seluruh makhluk hidup akan masuk ke dalam gerbang akhirat tersebut. Tidak bisa orang yang sudah meninggal dunia itu berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Tidak bisa, ikhwan. Kenapa? Bainahuma barzakhun. Antara kita dengan mereka itu ada barzakh, ada penghalang, sehingga kita tidak bisa berinteraksi atau tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada mereka. Adapun kita yang masih hidup, ya, kita yang masih hidup bisa mendoakan mereka karena Allah Tabaraka wa Taala yang menyampaikan doa-doa tersebut. Oleh karena itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya ya ikhwan, beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak hamba meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara, kata beliau SAW. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hanya dari 3 hal ini saja kita setelah meninggal dunia itu akan mendapatkan tambahan siraman pahala dari Allah Tabaraka wa Taala. Selainnya tidak ada, ikhwan. Selainnya tidak ada. Oleh karena itu, antum yang memiliki kelebihan, antum lihat ada masjid sedang dibangun, ada musola sedang dibangun, ya, antum infakkan. Selama apa yang antum infakkan di masjid atau di musola itu dipakai oleh orang yang sholat, oleh orang yang istirahat, oleh orang yang membutuhkan, selama itu pula antum akan mendapatkan pahalanya. Ini namanya sedekah jariyah ya ikhwan. Sedekah jariyah itu berjalan, yang pahalanya selalu terus mengalir. Oleh karena itu, ya, yang orang yang sudah meninggal dunia tidak akan mampu memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup. Namun yang orang yang hiduplah yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Namun karena kita tidak belajar agama ya ikhwan, yang terjadi itu sebaliknya. Karena kita tidak belajar agama, betapa banyak masyarakat kita itu mereka melakukan hal-hal demikian yang sangat bertentangan dengan agama kita ini, meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Betapa banyak di masyarakat kita. Bukan hanya di sini, ikhwan, bahkan di Jawa sana seperti itu juga. Mereka tawaf di kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan para wali. Mereka meminta di kuburan-kuburan tersebut, la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, seorang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Taala terbebaskan ia dari rasa-rasa seperti itu. Rasa takut kepada selain Allah, rasa khawatir, rasa gundah, rasa resah tatkala dia tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dia sembah tersebut. Terbebas dari mentauhidkan Allah ya ikhwan. Tenang kehidupan orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Taala. Tidak ada ikatan-ikatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang begitu takut terhadap benda-benda tersebut atau kuburan-kuburan tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Demikian juga selain Allah Tabaraka wa Taala ya ikhwan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak pula mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Wala nusyura. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu la yamlikuna, sudah tidak memiliki, sudah tidak mampu memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Mereka juga tidak mampu mematikan, mereka juga tidak mampu menghidupkan.
Lah, kalau seperti itu keadaannya ngapain kita minta kepada mereka? Apalagi kalau kita tahu justru mereka lah yang butuh dengan doa-doa kita. Apa yang mereka miliki tidak akan bermanfaat bagi diri kita, tidak sampai pada diri kita. Lantas kenapa kita mendoakan ataupun lantas kenapa kita berdoa kepada mereka? Ya, hatta Nabi SAW ya ikhwan, setelah beliau meninggal dunia, beliau tidak akan mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Hatta Nabi SAW. Oleh karena itu ikhwati rahimahullah ya, hendaklah kita yakini hal demikian ini. Karena memang demikianlah Allah Tabaraka wa Taala nyatakan dalam Al-Qur'annya. Dan demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah dituliskan, semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Oleh karena itu ikhwati wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka orang-orang tersebut yang mereka sembah itu ya ikhwan tidak mampu menghidupkan, tidak pula mampu mematikan. Wala nusyura, tidak pula nanti dia akan membangkitkan kita, tidak ya ikhwan. Justru nanti pada hari kiamat dia dan mereka ya orang-orang yang meminta kepada mereka dahulu sewaktu hidup di dunia dan mereka yang dimintai itu saling bertengkar di hadapan Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Fatir ayat 14? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru selain Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara orang-orang yang sudah meninggal dunia, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak mampu memberikan sekecil apapun permintaan kalian. Ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Seandainya kalian meminta kepada mereka, mereka tidak mampu mendengarkan permintaan kalian. Ini firman Allah ya ikhwan. Fatir ayat 14 kata Allah Tabaraka Ta'ala. Seandainya kalian meminta kepada mereka, mereka tidak mampu mengabulkan permintaan kalian. Mereka tidak mampu mendengarkan permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mampu mendengarkannya, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkannya. Tidak mampu mereka untuk mengabulkannya. Oleh karena itu, ngapain kita pergi kepada kuburan-kuburan tersebut kalau demikian? Kita boleh ke kuburan ya ikhwan hanya untuk mendoakan bagi orang-orang meninggal dunia itu. Kita boleh ke kuburan untuk melunakkan hati-hati kita agar jangan hati kita keras membatu. Ketika kita berada di tengah-tengah kuburan itu, kita akan insya Allah kita akan menyadari bahwa nanti suatu saat saya juga akan sama seperti mereka dikuburkan. Sehingga keinginan dunia pun akan berkurang. Justru yang banyak muncul adalah keinginan untuk menumpuk dan memperbanyak amalan akhirat. Apa kata beliau SAW? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu pernah aku larang kepada kalian menziarahi kubur, sekarang lakukanlah. Karena sesungguhnya ziarah kubur tersebut dapat mengingatkan kalian kepada kematian, kata baginda Rasulullah SAW. Orang yang selalu ingat kepada kematian ya ikhwan, apakah dia akan berfoya-foya? Tidak ikhwan. Dia justru akan memperbanyak bekal-bekal yang dia dapat atau dia rasa akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Yang akan membantu dia nanti ketika ada dalam kubur. Ya ikhwan. Ketika kita sudah meninggal dunia ya ikhwan, ya. Kata baginda Rasulullah SAW, yatba'ul mayyitu thalathah, kata Rasulullah SAW. Nanti ketika kita meninggal dunia itu hanya ada 3 yang akan menemani kita, mengikuti kita, kata Rasulullah SAW. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, kata beliau Rasulullah SAW. Yang pertama keluarganya, hartanya, yang ketiga amalnya. Raja'a tsani baqi wahid, kata Rasulullah SAW. Ya. Harta dan keluarga pulang, sementara yang tinggal menemani kita hanya amalan kita, ikhwan. Hanya itu nanti yang akan menemani kita dalam kuburan tersebut. Harta yang tadinya kita cari pontang-panting siang malam,
Kemudian keluarga yang begitu kita harapkan dan yang lainnya. Ternyata tatkala kita meninggal dunia, mereka tidak akan mengikuti kita ke dalam kuburan kita, justru mereka balik pulang. Yang menemani kita hanya amal yang pernah kita lakukan tersebut. Hanya itu yang akan menemani diri kita. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, al-kayyisu kata baginda Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata beliau SAW. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu, orang yang merendahkan dirinya dan beramal, berbuat untuk kehidupan nanti setelah kematian. Itu orang yang cerdas kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah harta ya ikhwan, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Masalah harta. Banyak pertanyaan Allah tabaraka wa taala tentangnya. Kalau yang lainnya hanya satu pertanyaan, kalau masalah harta 2 pertanyaan. Oleh karena itu, ya, kata baginda Rasulullah SAW, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara, kata baginda Rasulullah. An umrihi fi ma'afna, usia yang ia miliki di mana ia habiskan usia tersebut. Wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi, ilmu yang dia miliki di mana ia pergunakan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah, hartanya dari mana ia dapatkan, ke mana ia belanjakan. Wa an jismihi fi ma ablah, kata beliau sallallahu. Tubuh yang gagah, tubuh yang kuat, di mana ia manfaatkan hal itu, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Itu akan kita pertanggungjawabkan ya ikhwan pada hari kiamat kelak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kehidupan ini kemudian ia gunakan untuk kehidupan nanti pada setelah kematian. Itu orang cerdas ya ikhwan. Sekarang kita panen, kemudian ini apa yang kita dapatkan, kemana kita belanjakan, detail nanti akan ditanya oleh Allah Taala. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Taala tidak akan mau percaya kepada hal-hal ataupun benda-benda yang tidak memiliki manfaat ataupun tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat sedikit pun. Makanya antum lihat ya ikhwan ya, kalau antum pergi umroh ya ikhwan ya, orang-orang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Taala itu terutama di Masjid Nabawi hanya lewat di kuburan Rasulullah SAW, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Karena mereka yang belajar sejarah biasanya menangis tuh. Ingat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW, ingat bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, ingat bagaimana ketegasan Umar bin Khattab pembela mengawal baginda Rasulullah SAW. Menangis biasanya kita kalau lewat sana. Tapi kalau orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah ya ikhwan, kiblat di sana, kuburan Nabi di sana, mereka berdoa begini ke kuburan Nabi SAW. Ini orang yang tidak mentauhidkan Allah. Doa itu ibadah ya ikhwan. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW. Kita berdoanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seharusnya muter dalam badannya berdoa kepada Allah seperti itu. Namun mereka karena tidak mentauhidkan Allah, mereka memintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ini pentingnya tauhid ini, ikhwan. Tatkala kita sudah paham tentang masalah tauhid ini, kita bisa mengamalkannya dan merealisasikannya dalam kehidupan kita, terbebas kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Ketika pergi ke kuburan atau mendatangi kuburan misalnya, ya, kita tidak akan merasa takut ataupun gemetar kalau tidak melakukan sesuatu misalnya seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Antum dulu kan, bukan antum ya, ana dulu pernah seperti itu. Waktu kuburan tertentu begitu. Kalau datang ke sana langsung diusap muka kita. Ya, dijarupin begitu pakai air yang ada di situ. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang subhanallah ya, setelah kita tahu ternyata seperti itu keadaannya, bebas, rasa merdeka rasanya hati kita ini. Tidak ada yang dapat mengekang hati kita ini rasanya. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berhak untuk kita sembah. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berhak untuk kita mintai. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berhak untuk kita agungkan. Ikhwati fillah, kata beliau, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ya ikhwan,
tidak mampu menghidupkan, tidak mampu mematikan, tidak pula mampu membangkitkan nanti pada hari kiamat. Yang mampu itu hanya Allah tabaraka wa taala. Sehingga antum lihat orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala ya ikhwan, di antaranya para mujahid dahulu di zaman Rasulullah SAW ya ikhwan, walau bagaimanapun banyaknya musuh, kalau memang mereka kalau nyawanya belum ditakdirkan meninggal dunia di situ, menerjang saja mereka ikhwan. Seperti Khalid bin Walid misalnya. Ya, Khalid bin Walid misalnya. Itu tidak ada satu jari atau dua jari di antara tubuhnya itu kecuali penuh dengan sayatan pedang, taruhan coretan tombak atau tusukan tusukan anak panah, penuh dengan luka-luka nih tubuhnya Khalid bin Walid. Tapi subhanallah, Allah rupanya tidak menghendaki dia meninggal di medan perang, ikhwan. Meninggalnya di atas kasur Khalid bin Walid. Ya, meninggal di atas kasur. Apa kata beliau ketika bangun? Ya Allah, badanku penuh dengan luka-luka, ternyata aku meninggal di atas kasur seperti anak unta yang tidak bisa mau berbuat apa-apa. Begitu kata Khalid bin Walid, ya. Kehidupan kematian itu di tangan Allah, ya ikhwan. Karena Khalid bin Walid dan kaum muslimin ridwanullah alim jami'an, para sahabat dahulu ya, yakin bahwa hidup dan mati itu di tangan Allah. Mereka tidak gentar melawan musuh yang begitu banyak tersebut. Antum lihat di perang Qadisiyah ya, melawan orang-orang Roma. Berapa kaum muslimin pada saat itu? Cuma 3.000 ikhwan. Lawannya berapa? 240.000. 30.000 melawan 240.000. Tidak sebanding. Tapi subhanallah ya, karena kaum muslimin ini yakin bahwa mereka orang kafir walau demikian banyak jumlahnya tidak bisa memberikan kemenangan ataupun tidak bisa memberikan kematian ataupun kehidupan. Mereka yakin Allah tabaraka wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Mereka serang, kalah mereka. Kalah mereka. Bahkan mereka saking terpojoknya pada saat itu, karena mereka berada di tebing-tebing tersebut, didorong mereka, didesak oleh orang kaum muslimin, mereka berjatuhan di tebing-tebing tersebut. Meninggal dunia, tebingnya tinggi, ikhwan. Akhirnya kaum muslimin menyarungkan pedang-pedangnya, mereka lari terus setelah itu, setelah melihat kaum muslimin mengizinkan mereka untuk lari. Begitu kekuatan akidah kaum muslimin dahulu itu, ikhwan. Tatkala akidah sudah menancap dalam dada-dada manusia ya ikhwan, tidak peduli dia pengorbanan, harta benda bahkan jiwa raga sekalipun mereka akan korbankan. Keyakinan bahwa yang menghidupkan, yang mematikan itu sudah menancap dalam diri manusia, diri seorang. Bahwa yang menghidupkan, mematikan hanya Allah tabaraka wa taala. Tidak akan ada rasa gentar pada diri seorang hamba ya ikhwan. Tidak akan ada rasa takut pada diri seorang hamba ya ikhwan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, "Fattauhidu tahrirun lil insani min kulli ubudiyatin illa li rabbih alladzi khalaqahu fasawwahu." Maka tauhid ini ya ikhwan, itu akan membebaskan manusia dari semua peribadatan kepada selain Allah. Mereka akan hanya tunduk hanya kepada Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala semata yang menciptakan dan yang menciptakannya. Tahrirun li aqlihi minal khurafati wal awham. Tauhid ini ya ikhwan, ya, tauhid ini akan membebaskan akal kita dari segala macam khurafat, kepercayaan-kepercayaan. Dulu kan sebelum kita kenal dakwah ini, banyak tuh kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat kita. Apa contohnya? Misalnya kalau kita dengar suara burung malam-malam ya, katanya akan ada pencuri. Seperti itu. Akhirnya serumah itu tidak tidur agar tidak terjadi pencurian tersebut. Akhirnya capek mereka. Tidak tidur ya. Orang yang mentauhidkan Allah ya ikhwan, kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, sudah tidur sudah. Walaupun bagaimana banyak burung yang terbang yang dia dengar, tenang tidurnya ikhwan. Ini orang mentauhidkan Allah tabaraka taala. Orang mentauhidkan Allah tabaraka taala ya ikhwan akan tenang, dia tidak akan mau mempercayai hal-hal yang berbentuk khurafat. Misalnya 13. Ya dalam hal angka ya ikhwan, ada orang-orang Cina terutama itu mereka mempercayai angka 13 itu adalah angka sial. Mereka
Kalau duduk di pesawat di kursi nomor 13, tapi kalau pesawat-pesawat Cina atau pesawat Eropa enggak ada angka 13 ya, Pak. Enggak ada. Tapi kalau pesawat Saudi Arabia ya sesuai urutan, angka 13 pun ada kalau apa namanya kalau Saudi Arabia atau Emirat ya, itu ada angka 13-nya. Karena mereka tidak percaya kepada keyakinan yang seperti itu. Sementara yang percaya kepada keyakinan seperti itu ya ikhwan, apa yang terjadi ketika dia naik di nomor 13? Tidak akan ada ketenangan dalam dirinya. Resah, gelisah. Walaupun antum berikan mereka kamar yang begitu bagus di nomor 13, mereka tidak akan nyaman di kamar itu ya ikhwan. Gelisah mereka. Sementara kita yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, mau kamar 13, mau kamar 14A, 14B, bismillah sudah. Tenang kita tidur. Ini kalau orang yang mentauhidkan Allah. Beda dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Khurafatnya Masya Allah. Ada yang dia mau menikah saudaranya misalnya, jangan pilih tanggal ini nih, tanggal ini, tanggal itu. Pilih tanggal ini. Jangan namai dia nama ini. La haula wala quwata illa billah. Sampai namanya dihitung. Ini kalau orang yang tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Allah dia ikhwan. Pikirannya itu tidak tenang. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa tahrirun li dhamirihi min al-khudu'i wadh-dhulli wal istislam. Demikian juga orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala akan merdeka jiwanya, akan merdeka dirinya daripada ketundukan dan kelemahan atau penyerahan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wa tahrir li hayatihi min tasallutil al-fara'inah. Demikian juga kehidupannya ya orang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala itu tidak akan mau tunduk kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wal arbab wal kahanah wal muta'allihina. Demikian juga orang mentauhidkan Allah tidak akan mau tunduk kepada orang-orang yang dikeramatkan. Seperti misal al-arbab, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tabaraka wa taala, tukang-tukang tenung, para dukun. Ini orang mentauhidkan Allah tidak mau ya ikhwan. Tidak akan mau dia tunduk kepada dukun paranormal ya. Walihada qawama zu'ama'u syirki wa tughatul jahiliyati da'watal anbiya'i ammatan. Oleh karena seperti ini keadaan tauhid ini ya ikhwan, apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya para pembesar kemusyrikan itu menghalangi dan menyerang dakwah tauhid. Dari dulu. Ya, dari dulu. Selalu yang menghalangi tersebarnya dakwah tauhid ini adalah orang-orang yang notabene-nya adalah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Antum lihat sekarang ya ikhwan ya. Kalau ada kuburan dikeramatkan, itu Masya Allah, setiap kota amal yang ada di situ bisa penuh tuh. Penuh karena orang-orang datang ke kuburan tersebut kemudian berinfak dan yang lainnya. Nah, ketika itu dilarang oleh masyarakat atau oleh orang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ini akan mengurangi penghasilan mereka, akan mengurangi pendapatan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau mereka menghalangi dakwah tauhid ini jadinya. Oleh karena itu ikhwati fillah ya, merupakan suatu hal yang sangat agung, nikmat yang sangat agung yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kita dijadikannya sebagai orang yang masuk Islam atau pengenal Islam ini di atas akidah yang benar ini. Di atas akidah dan manhaj yang benar ini. Lihatlah bagaimana para sahabat dahulu ketika mereka berislam sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW yang membawanya, kemudian mereka yang menyebarkannya ya. Begitu keyakinan, begitu keimanan mereka menghujam tajam, mereka tidak peduli dengan harta benda mereka, bahkan jiwa beraga mereka sekalipun. Nah, kita kalau di dalam kehidupan kita saat ini ya, ketika kita mampu, ketika kita bisa berkorban untuk Islam ini, ya, untuk Islam ini, untuk agama kita ini menunjukkan bagaimana pengetahuan kita tentang agama atau bagaimana berharganya namanya keimanan yang kita miliki ini. Subhanallah. Oleh karena itu semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan bagi diri kita untuk selalu berbuat ketaatan kepadanya, hanya menyembah kepadanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kita ada terlebih dahulu, baru setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma